Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Mikroekonomi Islam, di mana ini merupakan pertemuan ke-10 dan pembahasan kita masih mengenai tentang produksi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana prinsip produksi, bagaimana tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Nah, di sini kita akan menganalisisnya dari segi teorinya, bagaimana sih perilaku dan hukum yang terjadi di dalam teori-teori produksi itu sendiri. Seperti yang sudah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya produksi yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam Islam, produksi itu tidak hanya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan input yang sekecil-kecilnya, seperti teori-teori ekonomi konvensional sebelum-sebelumnya dan banyak dipraktekkan oleh orang-orang, namun produksi di dalam Islam itu sendiri adalah bagaimana produksi itu bisa mendapatkan maslahah mencapai tujuannya, yaitu dengan mencapai kemaslahatan atau maslahah yang sebesar-besarnya gitu. Jadi tujuannya bukan keuntungan, tapi adalah maslahah. Oleh karena itu, karena tujuannya adalah maslahah, maka perlu diperhatikan segala bentuk dan aspek faktor produksi yang akan digunakan dan dikelola untuk memproduksi dan atau dijadikan barang output itu nanti. Jadi harus diperhatikan nih, kalau inputnya udah jelek, faktor-faktor produksi yang digunakan sudah jelek, tidak sesuai syariat misalkan ya, tidak mengindahkan misalkan di dalam sistem pengelolaan sumber daya manusianya, tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, meninggalkan sholat. Nah, nanti outputnya itu akan berefek dan tujuan utama dalam produksi yaitu maslahah tidak akan mampu tercapai. Karena apa? Karena memang inputnya sejak awal itu sudah tidak sesuai. Oleh karena itu, dari sejak mau memproduksi barang, dari menyeleksi barang dan bahan gitu ya, misalkan mau memproduksi baju. Nah, jadi dari bahan kainnya misalkan itu harus sesuai, bahannya bagus, kemudian nyaman digunakan. Nah, kemudian bagaimana memilih tenaga kerja yang baik, yang mau mengikuti syariat-syariat Islam misalkan, atau disiplin amanah yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam produksi atau prinsip-prinsip di dalam Islam. Kemudian eh, faktor produksi lainnya tidak menggunakan modal dari hasil riba misalkan atau dari hasil-hasil harta-harta haram. Nah, itu nanti akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana output yang akan dihasilkan, bagaimana maslahah itu bisa tercapai. Nah, ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, eh, di dalam memproduksi, di sini saudara sekalian bisa lihat, dalam memproduksi suatu barang itu tidak hanya dilihat dari atribut fisiknya aja, jadi nggak hanya bentukannya aja. Jadi membuat baju, memproduksi baju misalkan oke, bentuknya bagus, sesuai, modis gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak bisa menutup aurat secara sempurna, misalkan. Nah, di dalamnya akhirnya maslahat tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu diperhatikan, tidak hanya atribut fisiknya aja, namun nilai di dalam produk itu juga harus dipikirkan. Nah, di dalam sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen itu menjadi berharga dan bernilai bukan karena adanya berbagai atribut fisik aja yang menempel pada produk itu, tapi juga karena ada nilai di dalam produk tersebut gitu ya, yang dipandang berharga oleh konsumen. Bagaimana formulasinya? Yaitu di sini QM sama dengan QF plus QB. Nah, QM itu apa? Adalah barang yang memiliki maslahah sesuai dengan tujuan dari produksi Islam gitu ya. Kemudian QF adalah atribut fisik barang dan QB adalah berkah dari barang tersebut. Jadi maslahah itu bisa dicapai ketika adanya atribut fisik. Jadi barangnya itu ada ya, menempel dan sesuai gitu dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ditambah dengan keberkahan barang tersebut. Keberkahan dalam barang tersebut itu apa? Yaitu itu tadi, yaitu faktor-faktor produksi yang memang sesuai dengan syariat gitu. Baik, selanjutnya sebelumnya berkah itu kan menjadi bagian ya
dari ketercapaian masalah itu tadi. Oleh karena itu, kita sebagai produsen harus sangat amat memperhatikan bagaimana input dari produksi itu sendiri. Di sini kegiatan produksi itu membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim ya, disebut dengan input atau faktor produksi, yang mana segala menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi. Jadi segala hal yang digunakan untuk proses produksi itu sendiri. Nah, di sini ada contoh nih pembuatan mobil misalkan. Produksi mobil. Nah, di sini membutuhkan beberapa faktor produksi. Apa saja? Misalkan besi, karet, baja, tenaga kerja, pengusahanya, pengelolanya gitu ya, dan lain sebagainya termasuk di dalamnya yaitu adanya berkah. Berkah kan tidak bisa dihitung. Oke. Namun berkah kan ada rules-nya. Seperti yang tadi disampaikan. Misalkan memilih sumber daya manusia yang memang sudah mengetahui bagaimana aturan-aturan di dalam Islam, hal-hal wajib yang harus dilakukan. Misalkan karyawan tersebut harus wajib melaksanakan ibadah wajibnya, yaitu sholat 5 waktu, seperti itu. Kemudian yang perlu menjadi catatan bahwasanya berkah ini harus menjadi perhatian yang sangat besar ya bagi seorang produsen karena percuma jika hanya bentuk fisiknya aja produknya itu tadi, maka nilainya itu tidak akan terkandung di dalamnya. Nah, tanpa adanya berkah, maka tujuan dari produksi itu sendiri yaitu maslahah tidak akan tercapai. Lalu mengapa berkah ini masuk ke dalam inputnya, nggak di proses produksi? Oke, analoginya seperti ini. Misalkan kita mau memproduksi sebuah barang gitu ya. Sebuah barang namun dengan sumber daya manusia yang memang masih rendah kemampuannya, skill-nya masih rendah. Misalkan mau jualan kuliner gitu ya, bidang kuliner, jual seblak misalkan. Nah, namun ternyata karyawan yang kita pekerjakan itu nggak bisa masakan, nggak tahu yang namanya bawang putih, nggak tahu yang namanya bawang merah. Nah, karena kemampuan dari karyawan itu rendah, di awal gitu ya, proses produksi, yaitu input, yaitu adanya sumber daya manusianya, itu ternyata low, di bawah kemampuan yang memang kita inginkan. Maka outputnya bagaimana? Akan berpengaruh kan? Misal sebelahnya menjadi nggak ada rasanya, atau keasinan, atau kepedasan, dan lain sebagainya. Maka dari itu input ini harus diperhatikan dan berkah posisinya yaitu ada di input di awal proses produksi itu. Nah, berkah yang rendah itu maka ketercapaian maslahah itu juga akan rendah. Berkah yang tinggi maka akan mampu mencapai maslahah yang tinggi juga. Jadi, maka dari itu ini harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Nah, di dalam kegiatan produksi kita harus memperhatikan sumber daya insani yang kita gunakan gitu ya, kita pakai dalam proses produksi itu posisinya, kemuliaannya sebagai seorang manusia. Nah, di sini saudara sekalian bisa menempatkan hal tersebut dari dua perspektif, yaitu dari sudut pandang substitusi yang digunakan oleh produsen. Yang pertama ada substitusi yang bersifat alamiah dan substitusi yang dipaksakan. Nah, Islam menyarankan menggunakan substitusi yang bersifat alamiah, bukan yang dipaksakan. Oke, contohnya bagaimana? Misalkan terjadi perubahan di mana teknologi berkembang dan kemudian kita sebagai produsen sangat membutuhkan yang namanya mesin untuk memproduksi, yang artinya terjadi perubahan yang biasanya penciptaan produk itu dilakukan oleh manusia secara hal-hal kecil misalkan ya, secara teknis, namun digantikan oleh mesin yang memang bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, berbeda dengan substitusi yang dipaksakan, yang dimana kondisi perusahaan itu tidak dalam keadaan darurat. Tidak dalam keadaan darurat, kemudian masyarakat, ketersediaan sumber daya manusianya atau sumber daya insaninya itu masih banyak gitu. Dan ternyata nggak butuh-butuh banget nih perusahaan, tidak dalam kondisi darurat untuk menggantikan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Nah,
upah masih bisa mampu dibayar. Jika digantikan oleh mesin ketika itu atau teknologi lain, maka itu merupakan substitusi yang dipaksakan. Karena apa? Karena artinya tidak mampu memanfaatkan atau memberikan manfaat terhadap ketersediaan sumber daya yang ada ini gitu. Jadi itu yang tergolong dipaksakan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang eksplorasi nilai dan prinsip Islam di dalam produksi. Nah, eksplorasi nilai dan prinsip Islam di dalam produksi, kita udah bahas 2 pekan lalu ya, tentang prinsip Islam di dalam produksi. Nah, di mana di dalamnya itu yang pertama adalah amanah, yaitu untuk mewujudkan maslahah yang maksimum. Amanah merupakan kunci utama dalam sistem produksi, yang mana kita sudah tahu ya, para nabi kita dan rasul kita itu yang pertama kali diberi kepercayaan karena mereka bisa mampu menjaga amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita sebagai seorang produsen tidak mampu menjaga amanah, maka ke depan maslahah tidak akan mampu tercapai dengan maksimal. Tentu saja dengan maksimal ya. Maka dari itu amanah merupakan kunci utama yang merupakan nilai dasar dari khilafah itu sendiri. Contohnya para nabi kita gitu ya, yang menjalankan amanah dengan sangat baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme. Apa sih profesionalisme? Yaitu merupakan keahlian standar yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan produksi itu sendiri. Nah, di sini disiapkan oleh produsen agar karyawannya mampu memenuhi standar minimum, misalkan memberikan pelatihan-pelatihan yang up to date untuk para karyawan kita gitu. Kemudian selanjutnya, perlu juga eksplorasi nilai di dalam prinsip Islam di dalam produksi itu tadi, yaitu adanya pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Jadi, selama proses produksi itu merupakan pembelajaran kita. Tidak hanya kita ya, termasuk para karyawan kita sepanjang waktu gitu ya. Artinya long life learn gitu ya. Nah, di sini di dalam kurvanya itu sudah terbentuk. Saudara sekalian bisa lihat sendiri, ini merupakan learning curve, yang artinya di sini ada yang vertikal ini merupakan jumlah inputnya, kemudian yang horizontal merupakan jumlah outputnya. Nah, sepanjang proses produksi dari input dan output, mohon maaf ini agak miring. Nah, ini ya. Ini semua merupakan proses pembelajaran. Tuh. Bagaimana membuat input ini semakin sedikit gitu ya, namun berkualitas sehingga mampu menciptakan output yang lebih besar dari setiap periodenya. Oke. Nah, saudara sekalian bisa lihat di sini ini merupakan kurva ISO input yang mana produsen memiliki 2 pilihan ya dalam memproduksi sebuah barang, yaitu barang apa? Barang Y dan barang X. Oke. Bagaimana ilustrasinya? Kita next slide. Nah, saudara sekalian, di sini di dalam kurva ISO input maksud saya yaitu disampaikan bahwa output yang lebih besar itu memerlukan input yang lebih besar. Jadi, jika menginginkan barang yang diproduksi itu lebih banyak, maka inputnya juga harus lebih besar, baik secara jumlahnya maupun kualitasnya gitu ya. Oke, saudara sekalian bisa lihat di sini. Contohnya, ada kombinasi produksi 2 barang. Ada Y dan X. Nah, ketika inputnya lebih besar di sini, maka terjadi pergeseran dari produksi di jumlah titik A, yaitu persinggungan produksi dari barang Y dan X, menjadi A aksen. Gitu. Karena apa? Karena ternyata di sini, di dalam kurva pertama ini, itu inputnya adalah 10. Gitu ya. Nah, terjadi pergeseran ketika inputnya ditambahkan, misalkan jumlah maupun nilainya gitu menjadi ditambahkan 20, menjadi totalnya adalah 30, sehingga terjadi pergeseran gitu, jumlah produksinya. Inputnya apa bisa Bu dengan menambahkan berkah? Tentu saja sangat bisa, gitu ya. Karena merupakan salah satu faktor produksi.
Lalu selanjutnya, kurva ini menunjukkan bahwa bagaimana seorang produsen itu bisa mencapai titik maslahah yang optimum gitu ya. Nah, ini contohnya digambarkan dalam ilustrasi kurva, yaitu misal ada kombinasi dua barang, ada Y dan X. Nah, pada titik A dan titik C memang terjadi keseimbangan gitu ya. Namun keseimbangan dalam produksi untuk barang Y sama X itu lebih besar di titik B di sini. Yang artinya berarti di mana titik optimumnya? Ya, di titik B. Bu, ini kan lebih besar di D. Nah, di D tidak terjadi persinggungan antara kurva maslahah ini, garis maslahah maksud saya, dengan ISO inputnya. Nah, jadi harus ada garis persinggungan pada titik ini. Berapa Bu jumlahnya? Nah, itu harus dianalisis lebih dalam lagi. Misalkan kalau produksi segini, ternyata keuntungannya segini, kalau produksi segini, keuntungannya segini gitu ya. Maka ternyata yang lebih ideal adalah di titik B sini, seperti itu. Oke, baik, ini merupakan slide terakhirnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dan belum mengerti, kita bisa bahas di kolom komentar atau nanti ketika luring. Silahkan jangan lupa untuk isi absensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.